beli jambu batu di Surabaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman KMHB, selamat datang kembali di Dharma Sharing. Perkenalkan, saya Debbie Hermiati yang akan memandu Dharma Sharing pada kali ini. Di mana Dharma Sharing kali ini akan membahas tentang hubungan antara prestasi dengan Dharma. Nah, tapi aku nggak bakal bahas sendiri nih. Nah, kita bakal dengerin materinya langsung dari seorang Dhamma Duta Muda yang telah menjuarai berbagai kompetisi non-akademis. Ia juga aktif melakukan sharing Dhamma di berbagai institusi dan bahkan ia juga menjadi mahasiswa berprestasi di kampusnya. Siapa ya kira-kira? Siapa lagi kalau bukan Randy Riau? Halo Debbie. Halo kok, apa kabar kok? Halo teman kami UNJ. Baik, luar biasa. Oke, mantap kok. Kita langsung mulai sharing-sharingnya aja kali ya kok? Oke, mari. Nah, jadi kan Koko kan orang yang berprestasi nih, baik dibilang akademik maupun non-akademik. Nah, menurut Koko, berarti berprestasi itu perlu nggak sih kok? Penting. Berprestasi itu hal yang sangat penting karena dengan kita berprestasi, kita bisa menunjukkan bagaimana kita punya kemampuan dan skill dan sebagainya. Berarti berprestasi penting banget ya kok. Nah, terus ada hubungannya nggak sih kok antara prestasi dengan Dharma? Oh, tentu jelas ada. Bahkan bukan cuma sama Dhamma doang. Tapi aku rasa sih sama dengan semua aspek kehidupan. Misalnya prestasi itu kan sebuah hal yang kita lakuin, sebuah pencapaian, sebuah achievement, sebuah hal yang bisa kita banggakan semuanya. Misalnya jadi mapres, misalnya pernah juara lomba, misalnya jadi sebuah ketua umum dan sebagainya, sebuah prestasi yang baik. Nah, hubungan dengan Dharma itu pastinya ada. Karena dalam ajaran Dhamma yang Sang Buddha ajarkan jelas ada banyak ya, tapi intinya tuh ada tentang virya, semangat dan juga hal lainnya yang menekankan gimana kita sebagai umat manusia bisa unggul di setiap aspek kehidupan, di ekonomi, di pengetahuan politik, di pengetahuan, di ilmu, bahkan di sikap sosial dan juga sebagainya. Oke, so berarti prestasi ini berhubungan banget apa dengan Dharma kayak tadi misalnya. Kalau misalnya kita punya semangat tadi seperti yang Koko bilang, berarti itu secara langsung bisa mengaruhi prestasi juga ya Kok? Oh jelas, karena dengan kita bersemangat ya, pasti kita, contoh, kalau kita mau mencapai sebuah hal, misalnya kita mau menjadi seorang ketua umum, wah pasti ada tuh kan, misalnya harus semangat buat milih-milih ini, harus yakin broker dan sebagainya. Jadi jadi istilahnya karena kita semangat, karena kita emang punya niat yang baik, justru kita bisa mencapai hal itu dengan lebih mudah. Karena istilahnya digambangkan dengan kita punya vision, kita punya pandangan, kita punya visi misi, oh udah jelas nih, ini jadi gampang karena kita udah punya gambaran kita menjadi apa nanti pastinya. Sama kayak kita kayak mau berprestasi juga pastinya. Iya, jadi nah berarti kan Dharma ini kan berpengaruh bisa mengaruhi prestasi ya Kok. Nah, bagaimana Dharma ini bisa mengaruhi prestasi Kok? Kayak yang tadi aku bilang, apa kalau misalnya kita tekun belajar Dhamma, kita punya semangat itu, apa secara nggak langsung bisa ningkatin prestasi kita juga? Bisa. Karena dalam Dhamma, ajaran Sang Buddha itu ya, Dhamma itu banyak aspek dan juga ada aspek-aspek yang kita bisa pakai. Misalnya sati. Sati artinya perhatian penuh ya. Kewaspadaan kita ngapain saja, kita lagi podcast, kita lagi makan, lagi lomba, lagi belajar. Kita punya perhatian penuh sama apa hal yang sedang kita lakuin, itu justru bisa menambah kita punya pengetahuan dan juga kewaspadaan. Oh, saya tahu lagi nulis, saya tahu lagi melakukan hal ini. Benar-benar pengetahuannya muncul dan juga tahu sama semua hal yang lagi dilakuin. Dan masih banyak lagi sih. Oke, jadi banyak ya pengaruh Dharma bagi prestasi. Kayak misalnya kalau tadi kita punya sati atau perhatian gitu, juga punya rasa semangat gitu, itu juga bisa ningkatin prestasi kita gitu ya. Nah, kalau dikaitin dengan Dharma nih Kok, apa sih penghalang kita untuk berprestasi? Kok kan pasti ada ya kok penghalangnya untuk berprestasi. Betul. Aku rasa bukan cuma penghalang buat berprestasi ya, tapi penghalang buat banyak hal. Penghalang buat banyak aspek kehidupan. Misalnya kita mau bangun pagi, misalnya kita ngelakuin hal pasti nanti aja lah. Kalau bisa, bahkan ada yang bilang kalau bisa mending jangan gue yang dipilih ya, gitu ya, dan sebagainya. Bahkan juga ada yang bilang nantilah ya, lihat nanti ya, oh iya nanti gue kabarin ya, tapi hasilnya nothing gitu kan, banyak. Terus ada yang juga yang tunda-tunda, malas-malasan, tapi semua itu termasuk dalam biasa manusia kan, kita nggak munafik, kita juga pasti ngomong apa adanya. Manusia pasti kadang ada rasa-rasa males. Tadi penghalangnya juga ada
putus asa, rasa sedih, rasa nggak percaya diri, rasa malu, rasa takut itu pasti ada. Tapi sebenarnya bagaimana kita bisa, istilahnya kita bisa conquer our fear, yaitu kita bisa mengalahkan dan juga menguasai rasa takut itu. Jadi kayak rasa-rasa malas itu pasti muncul, kayak malas ini pasti ada, tapi bagaimana sebenarnya kita bisa punya rasa untuk menghadapi semua itu dengan baik. Kayak pelan-pelan kita cukup sadari, terima, dan kita coba lepaskan. Oh ya udah, kita gentle, menggenggam, justru kita let flow aja dan sebagainya. Karena banyak juga misalnya rasa malas, rasa nggak tahu, malu, takut, tapi istilahnya gimana kita bisa lakukan hal itu dengan hal yang baik, yang positif, counter yang positif juga. Oh, berarti banyak ya kok penghalang kita untuk berprestasi ataupun melakukan hal lain, misalnya kayak tadi rasa malas, kita menunda-nunda gitu ya kok. Nah, karena banyak penghalangnya itu, gimana sih kok cara kita bisa ningkatin prestasi sesuai dengan Dhamma tadi? Selain yang kok sebutin itu kan salah satunya dengan pelan-pelan melepaskan rasa malas itu ya kok. Oke. Sebenarnya buat yang belum tahu ya, Sang Buddha itu mencapai kebudaan itu juga butuh waktu yang sangat lama, bukan cuma 6 tahun, bukan, tapi malah melalui berpuluhan tahun kalpa kehidupan berikutnya untuk mencapai seorang sama Sang Buddha. Sama kayak kita, kalau kita mau mencapai sebuah hal itu pastinya juga butuh banyak usaha, banyak effort, tapi yang ketiga itu juga agak penting, keberuntungan. Butuh karma istilahnya, butuh karma yang sesuai buat berbuah untuk mendorong munculnya sebuah hal yang kita inginkan. Dan pastinya tadi juga untuk menunjang itu kita harus tahu bahwa misalnya kita punya rasa malas, kita bisa counter, kita bisa atasin itu dengan kita punya rasa-rasa yang semangat untuk lakukan hal sesuatu. Jadi ini, kita punya mindset bukan cuma buat mikirin diri sendiri aja. Coba kita punya mindset, coba sekali aja kita punya mindset lain bahwa saya mau ini, saya mau itu buat semua makhluk, buat semua orang, buat bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau misalnya saya mau jual lomba supaya bikin orang tua saya bangga, supaya bisa bikin kampus saya bangga, jadi udah coba dilakuin, coba dimaksimalin, walaupun hasilnya nggak itu pasti muncul hasilnya kita sesuai dan kita lakuin juga. Jadi kita bisa counter semua. Kalau rasa malas, coba tunjukin rasa semangat kita. Kalau misalnya ada ragu-ragu, kita coba bisa tenang dulu, calm down dulu. Tapi kita juga bukan langsung kayak selalu malas-malasan. Tapi ada juga saatnya kita harus punya perasaan buat istirahat. Istilahnya kita sedikit mundur. Kalau kalian tuh disconnect to connect. Jadi istilah kita disconnect bentar supaya kita bisa connect lagi. Kalau lagi capek, lagi malas, lagi burn out, lagi depresi dan sebagainya, kita coba bisa istirahat bentar, off sejenak, coba kita benahi dulu apa yang kurang, baru tuh mulai tuh muncul kembali tujuannya itu. Berarti kita juga, berarti supaya ningkatin prestasi kita juga harus punya tujuan atau motivasi gitu ya? Betul, ya. Tujuannya pasti banyak. Ada yang tujuannya buat senengin ayang, ya. Ada yang tujuannya buat banggain orang tua. Ada yang tujuannya buat cari muka, ya. Ada juga tujuannya buat ya happy. Banyak, tapi apapun motivasi yang dimiliki, sebaiknya dan juga akan bagusnya kalau misalnya emang tujuannya positif. Misalnya buat istilahnya memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam banyak buku referensi dan juga literatur dikatakan dalam buku Teacher Kui juga bahwa kehidupan itu akan selalu lewat waktu demi waktu dan tak akan bisa kembali lagi ke masa lalu. Jadi istilahnya waktu yang berharga akan terus jalan, dan kalau kita nggak lakuin dan kita nggak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, justru nanti jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari karena banyaknya rasa-rasa malas, banyaknya rasa-rasa oh nanti aja lah ini malu, takut, nanti pas ujung-ujungnya itu kan agak sangat disayangkan. Jadi minimal disadari dan minimal mulai coba dulu, berani coba dulu istilahnya. Mantap banget nih kok tips-tipsnya, bagus banget. Jadi salah satunya itu dengan cara ngurangin rasa malas, kayak meningkatin semangat, ya. Terus kita juga harus punya tujuan yang positif gitu ya. Betul. Oke kok, makasih banget nih kok atas penjelasannya dan sharing-sharingnya kali ini, sangat menginspirasi kita semua. Mungkin ini Debbie, mungkin buat final statement ya, buat final closing ini, pada intinya buat teman-teman sekalian yang nonton video ini dan juga dengan audio ini ya pastinya bisa dipikirin aja
bahwa rasa malas, takut, capek itu hal yang biasa, manusiawi. Karena kalau misalnya kita belum suci, istilahnya pasti masih ada rasa-rasa itu. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi itu semua? Istilahnya bagaimana kita bisa counter itu, bukan dengan kita harus jauh-jauhin dari itu. Kita bukan nolak, tapi kita menerima dulu, acceptance, kita terima. Baru kita belajar bagaimana kita bisa mengatasi hal itu dengan counter. Mulai coba, mulai berani, mulailah berprestasi. Sekian, terima kasih. Oke, keren banget tuh closing statement-nya dari Ko Randy. Nah, teman-teman KMHB, itu dia Dharma Sharing kali ini bersama Ko Randy Riau. Semoga Dharma Sharing kali ini bisa menginspirasi kita semua, dan apa yang kita dapat di Dharma Sharing ini bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari. Om Santi Santi Santi, Om Sadu Sadu Sadu. Tanamkan kebajikan, tebarkan cinta kasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di Dharma Sharing berikutnya ya.